hal yang sederhana yang uh, kita selalu berhadapan terus-menerus dengan uh, pengajaran yaitu Yesus Raja, Yesus Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dan uh, setiap kita hidup di dalam kerajaan Allah, setiap kita hidup setelah menerima Yesus, selalu akan berurusan dengan Yesus Tuhan, Yesus sebagai Raja. Oleh karena itu, saya tidak henti-hentinya untuk eh, menyampaikan ini, karena memang Yesus Tuhan, Yesus itu Raja kita. Dia penguasa tunggal di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, setiap kita berurusan selalu terus-menerus seperti yang saya katakan. Tetapi bahkan kita kadangkala tidak mengerti setelah kita mungkin merasa dewasa, setelah kita mungkin merasa bahwa hidup kita, kekristenan kita sudah cukup lama, sudah melayani, sudah nyaman. Kadangkala kita kompromi, kita lupa bahwa Yesus itu Raja. Artinya dia adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Artinya dia harus dimuliakan. Artinya dia harus menempati posisi nomor satu di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, uh, beberapa waktu yang lalu saya pemuridan, saya PA, Bapak Ibu Saudara ya, mengenai Yesus Raja, tetapi saya memberi judul siapa Yesus itu, gitu. Siapa Yesus itu? Jadi eh, beberapa yang mengikut pemuridan sudah cukup lama, Bapak Ibu Saudara, tetapi akhirnya terjerembab juga dan masih eh, jatuh bangun di sana karena tidak menjadikan Yesus sebagai Raja. Yesus harus dipermuliakan nomor satu. Orang masih punya pilihan antara eh, daging dan Yesus sebagai Raja, antara Yesus atau hidup bagi dirinya, antara Yesus sebagai Tuhan dan Raja itu tadi dengan tujuan-tujuannya. Jadi masih bergumul di situ, tapi sebenarnya cukup lama dan saya menolong dengan materi pandangan yang baru mengenai hal itu karena eh, kita kelompok pemuridan jadinya masih bisa eh, cukup dekat hubungannya sehingga tidak menjadi masalah dan bahkan menjadi seru Bapak Ibu Saudara ya. Mereka saling terbuka karena materinya, oh iya mengingatkan kami nih Pak, gitu. Oh iya kami ini ya rupanya masih di sini, gitu. Jadi mereka jadi akhirnya punya tolok ukur kehidupan itu apakah sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Raja, gitu ya. Nah di ayat-ayat berikut ini eh, menolong kita, Bapak Ibu Saudaraku, menolong kita untuk kita bisa mengerti apakah Yesus itu menjadi Tuhan dan Raja. Nah, banyak orang juga meremehkan karena ini zaman kasih karunia, ini katanya zaman kasih karunia, sehingga apapun itu bisa diampuni oleh Tuhan, apapun itu bisa di eh, legalkan oleh Tuhan karena ini zaman kasih karunia. Benarkah seperti itu? Nah, mari kita melihatnya, mari kita merenungkannya, mari kita memahaminya ayat-ayat yang berikut ini. Ya, saya mengambilnya dari 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-12, 17 dan 19. Saya berharap Bapak Ibu Saudara nanti di Pelekop itu bisa eh, membaca dan merenungkannya ya.
Saya baca untuk kita ayat yang ke-12, 17, dan 19. Tetapi karena kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja, kepadaku tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu lah adalah rajamu. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu, kata Samuel demikian. Saudara-saudaraku, kemudian yang ayat yang ke-12 ke-17, bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan minta raja bagimu. Jadi itu sebuah kejahatan. Dikatakan di dalam Alkitab, Samuel mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini cerita tentang eh, bangsa Israel meminta raja yang akhirnya Saul dipilih menjadi raja. Tetapi sesungguhnya Alkitab mencatat nilai-nilai ini. Alkitab mencatat bahwa itu di mata Tuhan adalah jahat, itu di mata Tuhan adalah dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan kenapa alasannya, saudara-saudaraku, karena mereka tidak lagi menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Raja, Yesus menjadi tempat yang terutama, Yesus memerintah hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya saudara-saudaraku, inilah yang terjadi, ayat-ayat ini ditulis, ayat-ayat ini dinyatakan sehingga untuk bangsa Israel itu mengerti bahwa itu jahat, bahwa itu dosa, dan bahwa itu menimbulkan masalah di dalam perjalanan rohani mereka. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, mestinya kita juga bisa berkacamata jika kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu sangat jahat. Kenapa? Karena Yesus sangat mengasihi kita, karena Allah sangat mengasihi kita. Allah sayang kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lebih memilih orang, kita memilih eh, satu figur, orang lebih memilih mungkin keperluan, kepentingan. Orang lebih memilih Bapak Ibu Saudara aktivitas yang itu tidak menjadikan Yesus sebagai raja atau penguasa tunggal. Maka itu dikatakan itu sebenarnya jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, jadi mari kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Raja. Kalau tidak dikatakan dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara ya, di situ Tuhan adalah Raja kita. Kemudian yang kedua, Alkitab mencatat ya, tidak menjadikan Allah atau Tuhan Raja sebenarnya adalah kejahatan seperti yang saya ungkap tadi. Bapak Ibu Saudara, bahkan itu mempengaruhi kehidupan orang lain ya. Yang ketiga, dikatakan tidak menjadikan Allah raja adalah dosa kejahatan yang sangat kejam, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, mari kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja walaupun usia kita sudah sepuh, kita tetap mengutamakan Yesus sebagai Raja, Allah sebagai Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya dan istri saya sebenarnya capek, lelah gitu ya. Tetapi teman-teman ada yang minta kami untuk terus melayani, bersemangat. Terus di sana sebenarnya kami pengen istirahat gitu.
Tetapi karena diminta terus ya akhirnya eh, kita tetap berdoa, kita tetap datang, kita tetap untuk menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Tentu Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang sama. Dulu pada waktu kita masih muda, Alkitab mengatakan kita menentukan kemana kita pergi. Tetapi setelah dewasa, orang akan mengikat pinggang kita, tanda kita melayani, dan menentukan kita pergi. Artinya adalah setiap kita yang menjadi dewasa di dalam Tuhan, kita harus siap melayani. Orang lagi akan eh, memberikan satu informasi jadwal untuk kita terus tetap melayani. Tetapi syukur kepada Tuhan, upah dari menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, kita bersuka cita, kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita yang tidak didapat dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, maka Yesaya 9 ayat 6 dan 7 itu akan tergenapi dalam hidup kita. Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas baunya, namanya disebut orang, kita punya penasehat ajaib, kita punya Allah yang perkasa, kita punya Bapa yang kekal, kita mengalami Raja damai dan besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami sukacita, kita mengalami keajaiban, kita mengalami Allah yang perkasa itu, kita mengalami Bapa yang kekal dan kerajaan damai itu, mari kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Raja kita. Kita bisa eh, mengalami Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara.